masuk tuh. Yuk, Maaf Kak, sudah di-record. perut sakit. Teh Desi udah di-record ya. Silakan dimulai. Oke, ayo sok Mbak Fitri. Dan perut tiba-tiba sakit. Dibuka aja dulu Teh, tolong saya ini mau kirim materinya dulu Oh, ke HP satunya. oke. Aku ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Mohon maaf agak telat sedikit. Tiba-tiba perut nggak enak. Eh, Selamat pagi. Kita langsung mulai aja ya. Sekarang hari apa sih Teh? Aku lupa, hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 22 Desember ya. Eh, kita di ngobrol pintar di Ratu Ratus. Jangan bosan ya di ngopi pagi karena kita belajar bersama-sama di Ratu Ratus. Sebelum kita mulai, kita buka dulu acaranya dengan membacakan doa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Sekarang aku nemenin Mbak Fitri ya. Halo Mbak Fitri, gimana kabarnya Mbak Fitri? Halo, alhamdulillah baik. Bentar ya, aku masih ini ngirim satu ini rupanya. Iya boleh. Enggak dari semalam, Pak. Semalam aku nge-WA ke Teteh checklist satu terus. Oh, baru sempat Aku pegang HP-nya ini. WA Teh nanti aku temenin nggak apa-apa gitu. Oh gitu. Nggak aktif kalau aktif tadi ya. Oke Sinyal kali sekarang, Teh, aktif HP-nya. sekarang kita membahas tipe-tipe pembeli yang dulu sempat sering dibahas juga kan sama Nyai ya, Iya. sama yang lain juga gitu kan. Cuman mungkin dari pembawaannya juga beda-beda gitu kan. Aku kalau misalkan dibahas sama yang kadang suka langsung tanggap gitu kan, tapi ada yang nggak langsung tanggap gitu kan. Kalau ini terlalu dijabarkan aku kurang tanggap nih. Aku Ngobrol-ngobrol orangnya, dulu Teh, sapa-sapa aja aku dulu. aku suka langsung ini aja, kalau panjang tuh suka ini. Oke, sekarang di sini ada 15 peserta ya. Di sini ada Teh Miyuki, ada Nyai Ratu, Teh Mulia, Teh Neni, Puna, Mbak Ruth, Mbak Yudia, Teh Enis, Teh Ratna, Mbak Husnul, Umu Fatih, Teh Hani, Teh Popon. Oke, 15 Nah, peserta. Oke, sekarang terbalik ya. materi. Hah? Muka saya nggak terbalik ya. Enggak. Landscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada Baik, Teh. sehat? Ya, suaraku gini. Semoga sehat semua ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama leader-leader hebatnya Ratu Ratus, ketemu dengan Nyai dan juga ketemu sama Teh Desi. Masya Allah. Semoga apa yang nanti kita bahas akan memberikan dampak yang positif, membakar lagi semangat kita tetap on fire ya teman-teman ya. Karena memang semangat on fire itu harus terus ada karena kan gini, manusia itu hidup dengan pemikirannya, hidup dengan semangatnya. Kalau dia nggak semangat gimana mau bisa menjalani aktivitas dengan optimal gitu kan. Nah jadi semoga apa yang kita bahas nanti menjadi insight baru untuk kita semua, menjadi pebisnis yang lebih handal dan menjadi manusia yang lebih positif dalam menghadapi semua hal. Nah, hari ini ada materi yang sangat menarik. Tadi malam pas dapat ini, wah, ini enak nih kayaknya bahasnya gitu ya, seru gitu ya. Apalagi kalau bicara ini sama leader kan. Nah, leader itu kan memang orang-orang yang apa ya, visioner gitu ya. Dia adalah orang-orang yang visioner, artinya dia pasti memiliki
eh, pemikiran-pemikiran besar. Nah, maka bahas tentang customer ini pasti seru deh sama teman-teman gitu. Nah, baik teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tipe-tipe pembeli itu ada 8 ya. Jadi sebenarnya manusia itu kok tipenya banyak menurut para ilmuwan gitu ya, yang ahli psikolog, yang dia sosiologi gitu ya. Memang ilmu-ilmu tentang kepribadian dan kemasyarakatan itu memang banyak. Nah, tapi setidaknya kenapa sih dikategorikan menjadi klasifikasi tertentu itu agar kita mudah memahaminya dan mudah memberikan respon kepada mereka gitu ya. Jadi kan kadang-kadang sesuatu itu bila kita tidak respon dengan tepat, nah kadang-kadang maksud kita itu tidak tersampaikan dengan tepat. Benar nggak Teh Desi? Iya, betul banget. Nah, jadi kadang-kadang respon yang tepat itu sangat penting, sangat dibutuhkan ya. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah pembeli yang apatis. Apa itu pembeli yang apatis? Nah, jenis pembeli apatis adalah jenis orang yang tidak pernah membeli apapun dan mereka juga tidak peduli sebagus apapun produk Anda, seberapa murahnya produk Anda, karena pada dasarnya tipe pembeli ini mempunyai sifat yang pesimis dan sinis, dan tipe pembeli apatis ini mewakili 5% dari pasar konsumen. Ini juga mungkin bisa menjadi, apa ya, jawaban kadang, kok gini ya, kita tuh udah broadcast, kita itu udah begini, sudah begini, udah rutin follow up, dia belum tertarik ya, tapi bukan berarti kalau saya ya berpikir pembeli apatis ini belum tentu dia benar-benar nggak mau, belum tentu dia benar-benar nggak paham ya. Tadi kan karena dia punya sifat yang apatis, kadang-kadang apatis ini ya muncul karena ada sifatnya opportunity, benar nggak Teh Desi? Jadi kan orang itu kadang-kadang kenapa dia nggak percaya sesuatu, kenapa dia jadi ibaratnya apa ya, udah deh masa bodoh gitu kan, karena dia pertama dia memiliki sifat emang gue dapat apa gitu ya, emang kalau kayak gini harus seperti apa. Nah, tapi ketika kenyataan-kenyataan itu tidak sesuai ekspektasinya, bisa saja dia menjadi orang yang nggak mau peduli dengan apapun lagi gitu. Nah, maka kalau menurut saya tipe-tipe pembeli apatis ini adalah tipe-tipe pembeli yang harus disikapi dengan kasih sayang ya Teh ya. Nah, terus itu dia tipe-tipe yang harus kita itu bukan selling ke dia, tapi bangun bonding dulu ke dia sehingga nanti bisa menghasilkan closing insya Allah gitu. Jadi memang eh, belajar bagaimana berapa macam gitu ya jenis-jenis pembeli atau calon buyer kita itu kan mempersiapkan kita dalam proses selling agar proses selling kita itu memang berjalan baik dan benar sehingga insya Allah membuahkan closing atau setidaknya membuahkan branding. Kadang-kadang kan orang itu nggak beli belum tentu karena dia nggak mau beli, bisa aja dia belum butuh. Nah tapi kalau kita brandingnya juga bagus gitu, insya Allah kan ini dia bisa mereferensikan kepada orang lain. Terus tipe pembeli yang kedua yaitu tipe pembeli yang aktualisasi diri. Nah, masya Allah ya, pembeli juga bisa aktualisasi, maka pembisnisnya lebih harus aktualisasi lagi. Pembeli aktualisasi diri adalah kebalikan dari pembeli apatis. Tipe pembeli ini mengetahui dengan pasti apa yang mereka butuhkan, apa manfaatnya, berapa harganya, apa yang mereka beli, dan mereka segera akan mendapatkannya. Dan tipe pembeli ini mewakili pasar konsumen sebesar 5%. Ini tipe-tipe yang dia itu peduli sekali ya terhadap bagaimana pengelolaan dan manajemen keuangannya. Sehingga ketika dia mau membeli sesuatu, dia harus tahu dulu untuk apa sih dia membeli itu. Dan ketika dia sudah mengetahui, biasanya dia nggak terlalu banyak CLBK ya, chat lama beli kagak, biasanya nggak kayak gitu. Nah, orang ini lebih cenderung minta diyakinkan saja secara singkat dan pasti bahwasanya produk itu benar-benar akan memberikan manfaat untuk dirinya. Terus tipe yang ketiga adalah tipe analitis. Tipe pembeli analitis ini mewakili 25% dari pasar konsumen. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dari produk yang Anda jual, dan biasanya juga tipe ini juga menekuni bidang usaha atau pekerjaan di bidang akuntan, insinyur, bankir atau apapun yang berkaitan dengan angka. Sebagai seorang tenaga penjual, maka saat Anda sedang menghadapi calon pembeli tipe analitis, maka yang perlu segera Anda presentasikan adalah hal-hal yang bersifat spesifik
dari produk atau jasa Anda, misalnya seperti cara kerja produk, cara atau jasa, harga, manfaat, dan pelayanan sesudah pembelian. Jadi, tipe analisis ini tipe orang yang memperhitungkan gitu ya. Dia belum tentu tahu sepenuhnya tentang produk, tapi kalau dia tahu gitu dia akan membeli. Nah, berarti ini tipenya lebih kita tuh harus bisa meyakinkan. Jadi kalau bahasa ininya tuh apa sih yang kemarin kepribadian itu ya, tipe orang yang senang menganalisis. Jadi harus disampaikan dengan presentasi ya, dengan data-data dan fakta-fakta akurat yang nanti akan bisa menjadi faktor pendukung daya analisis dia terhadap produk kita. Nah, jadi ternyata teman-teman, Kak, ini kita baru belajar 3 aja jenis-jenis pembeli, itu ternyata kita udah harus berlari mempersiapkan diri bahwa wah ternyata saya ini harus begini ya, harus begini, karena memang setiap orang itu belum tentu mendapatkan pelayanan yang sama, tergantung dari tipe-tipe orangnya gitu. Sekarang yang keempat, pembeli penghubung. Tipe pembeli penghubung cenderung tidak terlalu antusias dan arah komunikasi dengan tipe pembeli ini harus sabar dan pelan-pelan dalam membangun hubungan. Tipe pembeli ini sangat tergantung pada dan memperhatikan pandangan seperti pendapat orang lain dalam pengambilan sebuah keputusan, pembelian sebuah produk. Kadang-kadang mereka sangat perlukan pendapat dan saran tentang produk yang akan mereka beli, baik dari itu pihak keluarga, kolega, teman, dan lain-lain. Nah, ini berarti tipe pembeli yang dia itu sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan benefit atau value-nya, tapi dia lebih ingin diyakinkan saja. Nah, berarti kalau yang tipe 4 ini kita bermain strateginya dari testimoni ya Teh ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini nanti bisa jadi kita sampaikan sedikit saja value, singkat, jelas, dan padat, nggak usah terlalu panjang, tapi kita mainnya di di testimoni yang mendukung dari produk yang dia inginkan. Atau kita bisa tanyakan, ini maunya kayak mana, atau masalahnya apa, kita gali masalahnya, lebihnya itu, lalu kita rekomendasi, oh ini Mbak, kalau ini saya rekomendasikan produknya ini, gitu. Nah, jadi lebih seperti itu, karena dia memang tipe orang yang tidak terlalu menganalisa sebenarnya kebutuhannya apa, sehingga kita yang membantu menganalisa dan memberikan bahwasannya memang ada buktinya dari faktor yang mendukung bahwa kita tuh bisa merekomendasikan produk tersebut kepada dia. Nah, sekarang tipe pembeli yang kelima yaitu tipe pembeli yang penyetir. Nah, tipe ini sangat fokus pada hasil. Mereka akan to the point dan tanpa basa-basi. Mereka tidak suka membina hubungan dengan Anda karena mereka hanya peduli apa yang bisa produk atau jasa Anda lakukan bagi mereka. Maka berfokuslah pada saat berpresentasi dengan menampilkan keunggulan-keunggulan dari produk dan jasa Anda. Dan tipe pembeli ini mewakili 25% dari pasar konsumen. Mereka biasanya berprofesi sebagai seorang manajer eksklusif dan kepala cabang. Ini tipe yang nggak suka basa-basi ya Teh. Aku pernah dapat pembeli yang kayak gitu. Aku coba presentasi, aku coba gali, lalu dia bilang, udah ini artinya apa? Kaget. Wah, ada ternyata pembeli kayak gini. Jadi kita memang ternyata kita tuh kadang-kadang pengen memberikan pemahaman yang baik ya terhadap produk kita. Tapi ternyata dia tuh maunya the point. Kita kan maksudnya tadi pendekatan dulu sehingga memberikan produk yang tepat. Dia nggak mau. Dia maunya saya mau produk A. Tolong jelaskan produk A aja. Padahal kan kadang-kadang produk itu kita ingin berikan mengetahui pasti dulu tentang penyakitnya. Nah, tapi dia tuh ada tipe-tipe yang seperti ini. Saya pernah dapat soalnya beberapa kali tipe yang kayak gini. Jadi kalau tipe-tipe yang penyetir, jadi memang bagaimana cara membacanya mungkin di salam awal ya. Di salam awal itu kita coba kali, karena kalau udah masuk ke pembahasan presentasi nanti kita baru mohon maaf agak menggali, dia marah. Dia tipenya kayak ngebuang waktunya gitu. Nah, jadi memang salam pertama ketika misalnya kita dapat dari FB ini inbokan. Nah, kita ketika nanyanya itu, misalnya Assalamualaikum, di mana alamatnya, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa baca kan jadi karakternya seperti apa. Nah, kalau kita misalnya dari awal langsung sudah menampilkan harga, nah dia nanti biasanya kalau tipe pembelian seperti ini langsung mau membahasnya itu ke produk itu sendiri. Nah, sementara kan kadang-kadang kita itu pengennya
apa nih strateginya ya kalau di daerah kayak kami itu kan ada sistemnya kita ngantar ke tempat seller yang ngantar ke tempat kan mau tahu alamatnya dulu sehingga kita bisa menghitungkan kalau dia belanja berapa kita mau antar sampai mana mau kasih pelayanan seperti apa. Nah tapi kalau kita tadi strateginya di awal udah ngasih harga dulu gitu ya, nanti biasanya dia kalau nggak jadi beli gitu ataupun jadi beli itu nanti akan lama dia responnya terkait alamat. Nah, tahu-tahu setelah kita jelasin dia mau beli, tahu-tahu alamatnya jauh kan, seperti itu. Nah, nanti ini ada konflik lagi. Jadi strateginya kalau saya nemuin pelanggan yang kayak gini, kita dari salam awal itu sudah langsung tembak. Oh iya kak, alamatnya di mana gitu kan. Nah, jadi setelah itu dia udah deal alamatnya, artinya kan dia udah strategi. Oh, dia harus minimal belanjanya segini, baru saya bisa antar. Nah, jadi ketika kita sudah pindah ke WA, memang serius mau bahas produk, kita udah bisa fokus bahas produknya. Nah, seperti itu. Sekarang pembeli yang keenam, pembeli yang senang bersosialisasi. Wah, ini kalau saya ketemu dengan pembeli yang kayak gini tuh senang banget kan karena dia ramah tamah. Jadi kita tuh rasanya bukan hanya dapat customer tapi dapat kakak, dapat adik, dapat sahabat, dapat saudara gitu. Wah, enak ya. Paling suka kalau ketemu yang tipe pembeli yang seperti ini. Nah, tipe pembeli ini sangat ramah, cepat akrab, mudah bergaul, dan tidak akan menemukan kesulitan untuk membangun hubungan dengan mereka. Nah, tapi ini kesulitannya kalau sellernya sendiri tipe yang singkat, jelas, padat. Nah, sementara kan dia tipe orangnya yang pengen ngobrol gitu ya. Nah, jadi dia ngerasa, ih sombong banget ini. Karena saya juga salah satu tipe pembeli yang senang bersosialisasi gitu kalau beli barang orang. Jadi kalau orang cuma balasnya, iya, balasnya cuma misalnya tanya harga, balas harga doang, itu jadi males beli teh, terus terang gitu. Jadi kita juga mungkin ketika ketemu dengan pembeli yang tipenya senang bersosialisasi, kita bisa coba nih bagaimana tips dari apa yang dibuat oleh dan disiapkan rata-rata sini ya. Tipe pembeli ini sangat cepat setuju dengan Anda tanpa memperhatikan apa kelebihan dari produk atau jasa Anda. Namun bisa saja sesudah beberapa hari atau sesudah pembelian, maka mereka bisa saja sudah lupa semuanya mengenai topik pembahasan dengan Anda. Dan tipe ini juga mewakili dari 25% dari pasar konsumen yang ada. Nah, jadi Jadi plusnya penyampaiannya ada, penyampaiannya diulang-ulang, Teteh. gitu ya. Nah, jadi kalau memang dia sudah suka gitu ya, dia setuju, dia menikmati produk kita, tapi bisa aja nanti kemudian hari dia akan bertanya hal yang sama karena memang pada dasarnya dia ketika melakukan komunikasi ya kepada kita, nah sebenarnya dia lebih melakukan komunikasi yang bersifat sosialisasi gitu ya, komunikasi yang menyenangkan dan tidak berfokus kepada poin-poin dari apa yang disampaikan dari pembahasan transaksi itu sendiri gitu ya untuk tipe yang keenam. Nah, untuk tipe yang ketujuh yaitu adalah tipe pembeli yang impulsif. Tipe pembeli yang impulsif ini bisa dikatakan sangat terdorong emosional dalam memiliki sesuatu. Misalnya jika ada peluncuran produk baru, jasa baru seperti mobil, jam tangan, HP, baju, maka mereka lah yang merupakan orang-orang pertama yang selalu siap buat mencobanya. Dan tipe ini mewakili sekitar 5-10% dari pasar konsumen. Dan ini biasanya pasar yang seperti ini tuh pasar yang senang dengan bahasa-bahasa yang sifatnya mendorong ya, Teh. Misalnya hari ini khusus hari ini, khusus 3 pelanggan pertama, khusus 3 pelanggan tercepat. Hari ini diskon hanya sampai jam sekian, dapatkan untuk Anda yang spesial. Nah, ini biasanya tipe-tipe pelanggan, bukan pelanggan ya, pembeli impulsif itu adalah tipe-tipe yang memang dia suka dengan target waktu. Karena apa? Dia merasa eksklusif. Nah, makanya ini kalau kita lihat pasar-pasar eksklusif itu kan memang penggunaan bahasanya itu adalah membawa sisi keeksklusifan bagi orang-orang tertentu. Ngerasa dia punya bargaining position tersendiri kalau dia pernah mencobanya. Jadi memang ketika kita mempelajari 8 hal ini gitu ya, mungkin ini juga menjadi insight kita. Terkadang kita butuh cara seperti apa sih ke dalam mengemas tampilan produk, tampilan iklan kita di sosial media kita dan juga dalam menangani customer atau bahkan memfollow up mereka gitu ya. Jadi memang semakin banyak kita mempelajari tentang keinginan customer itu kan insya Allah semakin
besar juga peluang kita itu memahami bagaimana cara terbaik untuk memberikan insight yang tepat kepada diri mereka. Nah, ini nanti kita review lagi pelan-pelan dari atas. Nah, cuma ini kita biar dapat dulu poin-poinnya ya. Nah, lalu selanjutnya ada pembeli yang ke-8, yaitu tipe pembeli yang informatif. Masa informatif bahasanya? Informatif kali ya. Nah, tipe pembeli ini sangat seleksi terhadap suatu produk atau jasa yang akan mereka beli. Biasanya tipe ini akan mencari tahu mengenai produk atau jasa yang akan mereka beli melalui sejumlah informasi seperti internet. Nanya pada pakarnya, nanya kepada mereka yang sudah pernah menggunakannya. Jika Anda sedang berhadapan dengan tipe pembeli informatif, maka tugas Anda adalah melakukan presentasi secara profesional, jelas, singkat, yang biasanya tipe informatif ini rasa loyalitasnya sangat tinggi sekali dan mereka akan beli dari Anda serta bersedia merekomendasikan produk atau jasa Anda. Tapi jangan sampai mereka sempat kecewa, maka yang akan Anda peroleh adalah sebaliknya. Ya, tipe yang informatif ini memang tipe yang susah-susah gampang ya Teh ya, karena kan dia biasanya kalau orang yang loyal itu kalau merasa kecewa, dia kan biasanya dia akan memberikan. Jadi tipe informatif ini biasanya juga tipe yang senang memberikan rekomendasi atau memberikan testimoni gitu ya. Nah, ini juga saya ingat dulu saya lupa siapa yang ngomong, tapi itu dia ini juga ya pakar ekonomi, dia mengatakan bahwasanya pelanggan yang puas itu akan menyampaikan kepuasannya terhadap 1 sampai 10 orang. Tapi pelanggan yang kecewa itu akan menyampaikan kepada 10 sampai 100 orang. Nah, jadi memang apalagi tipe pembeli yang informatif tadi ya, dia kan memang tipe yang senang merekomendasikan orang, termasuk mereka misalnya ini dia nggak suka, dia akan bilang nggak recommended tentang hal itu gitu kan. Nah, maka untuk pelanggan-pelanggan yang informatif ini sebaiknya kita itu tidak melakukan presentasi yang over, dalam artian benefit itu cukup kita sampaikan seadanya, walaupun banyak nih misalnya yang hasil testimoninya begini gitu kan. Nah, kita nggak perlu terlalu itu, kita lebih minta dia itu merasakan sendiri produknya gitu. Kenapa? Karena nanti ketika kan metabolisme orang tuh berbeda-beda ya terhadap produk, apalagi kan kita herbal produknya. Nah, ketika nanti dia nggak merasakan seperti yang kita presentasikan, nah ini biasanya akan menjadi satu celah yang membuat dia kecewa, dan bisa saja ini akan menjadi bumerang kembali untuk kita. Kenapa? Karena dia bisa saja kan tipenya informatif tadi ya, senang merekomendasikan dan memberi testimoni kepada orang-orang. Nah, bisa aja dia memberikan testimoni yang tidak tepat sebenarnya terhadap produk kita, karena sebenarnya kan produknya bukan tidak bagus atau tidak bereaksi gitu kan, tapi sedang melakukan proses gitu ya di dalam tubuh kita, penyesuaian. Terus itu kan yang namanya detox misalnya, itu kan pelan-pelan gitu kan, nggak langsung yang semua keluar langsung loss sekian kilo kan enggak, tapi pelan-pelan dari keringat kita mungkin dibersihkan, dari metabolisme kita, sistem pencernaan kita. Nah, jadi memang menghadapi tipe yang informatif ini lebih mendukung dengan fakta empiris menurut saya ya. Kita harus punya data-data yang mendukung, lalu kita sampaikan seadanya terkait dengan testimoni, mungkin testimoni yang sekedarnya, jangan testimoni yang sifatnya kan ada yang sekali pakai langsung nyesplong gitu ya. Nah, karena kan tadi metabolisme orang beda-beda, sehingga kalau kita memberikan testimoni seperti itu, dia berekspektasi kan, wah kayak gini nih ekspektasinya. Ternyata ketika dia tidak mendapati hal itu, bisa saja ini akan menjadi hal yang kurang lah bagi kita para seller. Nah, seperti itu teman-teman untuk 8 dari pembahasan kita hari ini. Saya review ya. Yang pertama itu ada pembeli yang apatis. Yang kedua ada pembeli dengan aktualisasi diri. Yang ketiga ada pembeli yang analitis. Yang keempat ada yang itu merupakan tipe pembelinya tipe pembeli penghubung. Yang kelima, ada tipe pembeli penyetir. Yang keenam, tipe pembeli yang senang bersosialisasi. Yang ketujuh, tipe pembeli impulsif. Yang kedelapan, tipe pembeli yang informatif. Nah, sudah bisa ditangkap poin-poinnya teman-teman?
ada berapa juta orang yang hadir hari ini? 23. 23 ya. Ada Teh Ana Rahmawati. Sudah, Kak. Sudah, Nyai. Ada Ruth Sri Wahyuni. Ada Uni Yudia. Ada Andriani. Masya Allah ini kenapa? Ada Rudita, ada Teh Elis, ada Teh Yeni, ada Teh Wawas Umroh. Masya Allah namanya keren sekali. Ada Teh Filda. Hai Teh Filda, sehat Teh. Ini dulu saya waktu awal-awal ngikut ngopi pagi itu kan biasanya materinya Mbak Jamu, Teh Filda, Teh Popon. Jadi ngefans deh sama 3 bintang ini karena mereka sering jadi pemateri ratu-ratu. Yang Teh Filda sehat. Masih sibuk ya kayaknya. Ya. Teh Desi mungkin ada yang mau ditambahin ini. Pengalaman kan Teh Desi banyak nih pengalamannya bertemu dengan berbagai jenis customer. Aduh. Aku ya tergantung sih kan, konsumen kan beda-beda ya. Yang penting mah kalau menurut aku ya, pertama kita emang harus tahu betul kan ciri-ciri pembeli itu. Kedua kita harus tahu betul kebutuhan konsumen apa gitu kan, yang dibutuhkan konsumen itu apa. Terus kita juga cara penyampaiannya harus tepat. Terus jangan lupa paling utama kita harus pelajari benar-benar produk ratu-ratu gitu kan. Jadi jangan asal kita misalkan jangan asal dengar aja atau misalkan cuman kirim-kirim gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan ditanya kita nggak bisa jawab kan itu lebih repot gitu kan, karena setiap konsumen kan beda-beda gitu kan. Ada yang langsung tanggap, ada yang butuh penjelasan rinci, ada gitu. Kalau aku apalagi kemarin pernah konsumen namanya sih bilangnya sih Devi ya, dari mana gitu kan, itu sampai kemana, sampai dia tuh bilang apa ini kan buat ini ya buat merapatkan ya, iya. sampai sampai ke urusan pribadi dia diungkapkan gitu kan. Sampai dia bilang ke ukuran, coba aku baru nemu konsumen kayak gitu, ada sampai ke ukuran suami dibilang ukurannya segini segini, mainnya lewat belakang juga gini. Waduh, ini konsumen. Aku aku pengen ketawa, aku cerita ke Terida kayak gini banget ya Teh, nih baru aku nemu konsumen nih, sampai cerita nggak tahu ini cewek atau cowok nggak tahu gitu kan. Gitu kan. Terus menurut Mbak katanya normal nggak ukuran suami aku berapa ini gini 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 gini. Ya, aku kan bingung jawabnya. Iya. Kataku ya tergantung, mungkin suami kakak pakai pembesar atau apa gitu kan, bukan sampai terus sampai iya katanya suami aku suka lewat belakang juga, ini enggak. Waduh, ini gimana gitu. Iya. Makanya kan aku kan langsung bikin status udah ada jalan depan kok jalan belakang gitu. jadi, jadi aku kan ketawa sendiri bingung jawabnya ya. Itu dia bener kontak terus 2 hari gitu kan Tapi ke kata akhirnya. ya bilangnya sih ini suami dulu, ini ya biarin aja, namanya konsumen kan ya pasti kan ada yang langsung beli ada yang enggak gitu kan. Yang penting cara penyampaian kita tepat gitu kan. Bukan Teh, Mungkin takut sekarang belum petis. beli apa. Takutnya petis. Soalnya dulu waktu jualan baju Teh. Jadi waktu jualan baju itu ada nih cerita ya teman-teman ya. Artinya kita tuh kadang-kadang memang harus teliti juga. Jadi kalau tipe-tipe yang punya penyakit Ya. kejiwaan tuh kan gitu ya. Nah jadi dia tuh aku jualan baju gamis ada Teh. Dia nanya bra, aku jawablah baik-baik, nggak jual bra gitu kan. Nah, terus itu dia bilang saya ukurannya segini, saya kalau dipuaskannya tuh harus ini. Aku curiga Teh. Ternyata akunnya itu aneh. Nah, jadi dari situ aku mulai, kayak kita udah jualan hijab Itu aja, masih aku ada. dia ke WA langsung, biarin aja maksudnya ya. Selama selama aku sih gini, kalau selama
dia tanyanya masih sopan, masih wajar sih nggak Mm-mm. masalah. Kalau misalkan Mm-mm. udah aneh-aneh ya tinggal blok gitu kan. Oh, Kalau oh aku iya teh. begitu masih masih wajar. Kalau aku Oh sudah. memang agak-agak ini mungkin pribadi atau nggak tahu mungkin cowok atau siapa ya biarin aja gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Ya mungkin intinya namanya orang kan nggak tahu ya, ada yang Mm-mm. cuma tanya-tanya aja, ada yang cuma iseng-iseng atau ada yang benar-benar pengen tahu, ada yang cuma tanya dulu tapi kita nggak tahu kan suatu saat mereka beli gitu kan yang Mm-mm. penting kan kita ini kan diungkapkan kan ciri-ciri konsumen gitu kan. Nah, Iya. dari chat aja kan kadang emang udah kelihatan emang kan dari chat aja gitu kan. Kalau Mm-mm. yang biasa singkat ya mereka kalau kita jelasin panjang kali lebar dia nggak suka karena Mm-mm. mereka pengen langsung singkat gitu kan. Yang penting ke ininya gitu kan. Ada yang tanya-tanya dulu gitu kan panjang kali lebar kita udah jelasin ada yang langsung beli, ada yang enggak gitu. Sebenarnya kalau misalkan banyak yang tanya gitu kan, misalkan nggak jadi, kita tuh jangan asal nggak jadi gimana, jangan justru itu kan jadi pelajaran kita kan jadi kita tuh intinya belajar mengulang lagi tentang Mm-mm. konsumen gitu kan tentang produk ratu-ratus gitu kan jadi kan enak gitu kan diulang-diulang gitu kan karena kita kan nggak pernah tahu ya konsumen atau orang tuh seperti apa yang kita hadapi kan kan. Mm-mm. Apalagi aku Mbak Fitri kan baru baru mulai ikut jualan jangankan offline gitu kan online offline pokoknya ikut jualan tuh baru di sini gitu kan makanya oh ternyata jadi aku tahunya oh ternyata konsumen tuh ada yang gini gitu kan. Oh ternyata cara penyampaian kita tuh ke tiap orang tuh nggak bisa sama gitu kan, Mm-mm. harus beda-beda gitu kan. Jadi ya udah sekarang mah yang penting kita tetap belajar gitu kan sambil tetap ini produk gitu kan. Sampai ada yang bilang gini, sampai ada ya yang membandingkan gitu kan ada yang membandingkan produk Ratu Ratus dengan produk yang sama dengan Ratu Ratus. Aku sih mau bilang gini, setiap produk itu pasti bagus, punya kualitas juga bagus gitu kan. Kita jangan mau menjatuhkan produk orang lain atau menjatuhkan produk kita gitu kan. Itu kan aku bilang ke konsumen itu gitu kan. Kalau mungkin misalkan yang bagus menurut Anda bagus produk itu belum tentu menurut orang lain produk kita juga jelek gitu kan. Karena kan setiap orang kan beda-beda gitu ya gitu kan kataku kan. Karena setiap produk itu punya kualitas masing-masing gitu kan. Misalkan sama kandungannya gitu kan. Tapi belum tentu loh gitu kan takarannya sama gitu kan. Terus campurannya juga sama, nggak mungkin gitu kan. Kalau misalkan ratu-ratu ada yang jiplak juga kan nggak mungkin sama kayak yang diciptakan Nyai gitu kan. Kata aku kan yang penting aku penyampaian kata ke mereka pas gitu kan terus konsumen sih bilang oh iya ya teh jadi nggak boleh kalau misalkan eh, menurut anda produk itu baik bagus ya belum tentu kan menurut orang lain gitu kan yang intinya jangan inilah gitu kan tapi ya langsung ini sih alhamdulillah konsumen yang penting cara penyampaian kita tepat gitu kan terus kita tahu Tembak konsumen itu baliknya teh ya, kita nggak boleh iya. gegabah gitu ya. Jadi Mm-mm. intinya memang mempelajari tipe-tipe pembeli ini kan kita jadi lebih tahu nih, Ya. lebih siap maksudnya ya lebih siap karena kan memang eh, ini kan diajari cara penanganan gitu ya, Ya. cara penanganan klasifikasi. Tapi kan sebenarnya yang terjadi realnya itu pembacaan kita tuh memang di awal awal kita komunikasi ke dia gimana ya. Nah jadi memang kita tuh harus lebih peka dan lebih perhatian lagi dari mulai kita awal komunikasi sama calon buyer kita ya karena memang eh, tidak bisa dipungkiri kan memang usaha yang kita jalani itu juga akan ada dengan benar memang Allah yang menyentuh hati mereka tapi kan kita ini sebagai manusia kan berusaha memberikan yang terbaik dan agar Allah itu memang melihat bahwa kita bersungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi ketika kita mempelajari ilmu ini, itu bukan semata-mata kita mempelajari tentang psikologis atau seperti apa, enggak. Tapi kita benar-benar memang ingin mengoptimalkan potensi yang kita miliki, kita ingin bisa apa ya, menjadi seller yang baik, bisa menjadi seller yang memang itu bertanggung jawab terhadap produknya, terhadap bisnisnya, dan juga nantinya gitu ya, dengan kita bisa bertanggung jawab dengan produk ini kan dengan sendirinya juga membangun apa ya, value dari diri kita gitu loh. Nah, artinya di sanalah nanti akan timbul bahwasannya si A citranya begini loh, atau yang biasa kita sebut dengan branding gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini pembicaraannya udah jam sampai 41 menit ya, teman-teman. Tinggal dikit lagi waktunya nih, tinggal 19 menit. Mungkin ada yang mau berbagi curhat atau curcol. Bagaimana menghadapi pelanggan yang unik-unik? Ada Teh. Silakan Teh. Ya aku belum kenalan ya sama Bunda. Kalau sama Teh Desi belum. Aku Iya, soalnya aku baru lihat. Sama Teh Desi udah sama sebelahnya belum. Boleh tahu iya. nggak Bun? Boleh. Siapa ini? Kenalan dulu, tak kenal mah kata sayang. Iya, aku Wawas Umroh. Hai. Hai, Masya Allah. Keren banget logonya, Mbak. Awas coba buka kamera dong, penasaran nih wajahnya. Nyari di TikTok nggak ketemu. Masya Allah. Tanya nyari di TikTok nggak ketemu. Banyak yang Wawas umroh. Oh, kita Wawas sama aku. Ya, nanti minta izin dulu sama Nyai. Kalau Nyai ngizinin ya buka kamera gitu. Bunda, Nggak apa-apa. Buka aja, buka aja. jangan Nah, kan kalau udah jadi kayak sekarang. seleb nih, Teh. Sekarang jangan deh, lagi pakai daster. Belum siap. Teh Wawas dari Ini mana? Bun, aku dari Kerawang. Oh, Masya Allah, deket. Enak ya yang deket sama Nyai ya. Bisa sering-sering nemu Nyai. Enggak juga Enggak juga. sering, Bunda. Nyai sibuk. Oh gitu, Masya Allah. Harus janjian sebelum-sebelumnya. Gitu. Iya, iya. Harus terjadwal pokoknya. Aduh, udah deh. Langsung aja ya, Bunda Desi. Bunda siapa ini? Tri. Oh, Bunda Tri. Ya, maaf ya, Bun. Fitri sayang. Kita Fitri sayang, Fitri. Oh, Fitri. Oh, Fitri. Aduh, maaf agak budek kalau tanggal-tanggal segini tuh agak budek gitu tanggal-tanggal segini tuh. Aduh. Pengaruh tetangga lah. Ini apa sih? Kita kan sebagai penjual ya, kadang menemukan alhamdulillah kalau menemukan yang ramah itu langsung to the point. Aku mau beli, udah. Aku udah tahu manfaatnya gitu. Cuma yang terkadang manusiawi gitu kan, suka baper, suka kesel, suka ujungnya kok gini sih gitu kan. Itu yang banyak permintaan dan ujung-ujungnya nggak jadi. Gimana Bunda kasih tipsnya gitu? Teh Desi sama Bunda Fitri, Bunda Desi, Bunda Fitri, tipsnya menghadapi pembeli yang banyak maunya tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi kan tetap ya namanya kita manusiawi lah, apalagi cewek gitu kan. Udah nanya, Teh timun sepak, pengalaman sih timun sepak berapa harganya sih, manfaatnya apa gitu, sampai udah ngejelasin gitu. Terus habis itu nanti teh ya hari Rabu belinya, terus ujung-ujungnya nggak jadi. Aku yang gitu, padahal lagi semangat dan lagi Teh Wawasnya hilang. halo Iya, silakan. ada lagi berharap dan lagi semangat gitu jualan, tapi dibikin kesel lagi sama pembeli kayak gitu. Itu gimana Bunda? Tips dan tipsnya
biar kita, iya, akunya baper. Soalnya kan maksudnya lagi jualan itu lagi naik turun nih, Teh, gitu kan. Lagi naik turun terus ada pembeli yang kayak gitu gitu. Nah, eh dan kadang juga ya udah barangnya dulu aja gitu. Nanti aku hari ini hari Rabu bayar gitu. Dia ngambil Senin gitu. Tapi aku sekarang udah nggak mau kayak gitu soalnya udah keseringan. Iya. Ya, jadi aku mau ini dong tipsnya gimana gitu menghadapi pembeli yang seperti itu gitu. Soalnya kadang Ya, ada juga bisa yang seperti dipahami itu nganggap. perasaannya. Mm, soalnya nganggapnya kita si Wawas ini temen nih gitu. Si Wawas kan baik ya baik. Mm-mm. Gampang gitu. Nanti juga kan kalau aku yang percaya ke orang, aku pasti gini. Was, aku mau ini dong hari Rabu atau hari Kamis ya. Aku transfer uangnya. Emang ada yang sebagian memang ini banget gitu, bisa dipercaya gitu. Tapi ada sebagian kadang aku juga terjebak gitu. Pernah sih beberapa kali terjebak dengan omongan manisnya gitu. Jadi gimana nih Bun? Segitu Oke. aja dari aku. Aku minta tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau saya sih gini ya, eh, konsepnya itu dulu pertama di penanaman akidah kita dari jualan, laris atau tidak, rizki tetap akan ada. Nah, itu konteks yang pertama. Jadi mau kita laris, mau kita enggak, sebenarnya itu rezeki kita gitu ya. Terus kenapa bisnis? Kenapa jualan? Toh suami udah kerja. Nah, kita berbisnis, kita kerja, kita mencari pencarian, itu semata-mata adalah apa? Saya ingin ya Allah membuktikan saya serius. Saya kan kita berdoa, ya Allah, aku pengen punya mobil, aku pengen punya ini, pengen nyenangin orang tua. Kita tuh lagi unjuk diri ke Allah. Ya Allah, aku kerja keras, aku serius, aku kan udah berdoa serius nih ya Allah, aku ingin membuktikan bahwasannya aku menginginkan sesuatu itu benar-benar dengan sungguh-sungguh. Nah, sehingga ketika seperti itu, kita itu akan konteksnya gini, kita itu tidak akan menjadikan jualan ini asbab datangnya rezeki. Melainkan kita apa? Hanya ajang pembuktian nih sama Allah. Ibarat kita lagi ingin meyakinkan, kita misalnya mau dapat jodoh nih, misalnya mau dapat jodoh, kata orang tua kita nggak layak jodoh ini. Kita ini kan melakukan upaya ya, meyakinkan orang tua, dia itu begini bun, dia itu begini ayah, dia itu begini, begini, begini. Nah, kita ini sebenarnya sama Allah juga sudah ditakarkan rizkinya. Sudah segitulah mau kita ngapain pun. Kalau kita bahkan nggak ngapa-ngapain pun, kalau kita rezekinya mau dapat duit 1 miliar ya dapat. Walaupun kita cuma diam aja, bisa aja ternyata orang lain datang karena lihat kita solihah, misalnya dia ngasih tiket umroh atau apa. Itu sering banyak kejadian gitu ya. Nah, artinya memang ketika kita melakukan perdagangan ini, bisnis itu bukan karena itu menjadi asbab datangnya rezeki. Nah, tapi melainkan ini kita sedang sedang unjuk diri sama Allah bahwasanya kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dan saya juga ya Allah, saya ini berusaha melayakan diri untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapatkan berkahnya dari Allah. Nah, seperti itu. Itu konteks yang pertama. Ketika kita berbicara tentang banyak macam jenisnya, kita itu melihat dari sudut pandang diri kita. Diri kita artinya gini, kita itu terkadang bisa menempatkan posisi orang lain tuh menjadi posisi kita. Dalam artian, oh iya ya, kadang-kadang kan saya pengen tahu sesuatu, saya itu pengen tahu agar saya bisa nabung nih, agar bisa nabung nanti kalau ada duitnya saya beli. Nah, kan bisa dia dari sisi itu. Nah, jadi kita lebih melihat bahwasannya oke, satu sisi seperti kata Desi, makin banyak review, makin di luar kepala aja nih apa-apa tentang ratus-ratus gitu ya. Nah, jadi kita berpositif thinking bukan berarti Wawas bernegatif thinking, enggak. Artinya gini, kita itu benar posisi kita ada di posisi yang terkadang terbawa perasaan, apalagi kadangnya teh ya garam habis, susu habis, pampers habis, itu kan kita pengen, kalau orang nanya itu bawaannya semangat, ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan datang rezeki kita, ya Allah, mudah-mudahan jadi jalan rezeki kita, pengennya begitu tuh. Nah, tapi ketika itu nggak terjadi,
artinya kan itu memang belum rezeki kita, belum takarannya kita. Nah, biasanya saya kalau dapatin customer yang udah panjang kali lebar, kali tinggi, kali apalah gitu ya. Nah, terus dia bilang, oh iya deh, nanti saya hubungin balik gitu ya. Nah, saya bilang, oh iya teh, makasih udah bertanya, semoga murah rezeki ya. Nah, jadi kita sifatnya nggak meminta kepastian tanggal berapa, hari apa, seperti apa, atau kalau bahkan dia janjikan minggu depan segala macam. Kita seandainya dia janji Rabu atau tanggal 1. Kita ketika tanggal 1, kita tanya kabar aja dulu. Kita tanya kabar, nggak usah langsung tanya tentang ini. Kita ngobrol aja sama dia. Nah, setelah itu baru kita bilang, oh iya teh, nanti kemarin ini ya mau nyobain ratu-ratus ya gitu. Ini loh lagi ada promo loh atau apalah, kita pakai bahasa yang seperti itu kan, bukan lebih kepada menagih janji. Kenapa? Karena memang bisa saja nih dia merencanakan tanggal 1 ada duit, tahu tanggal 1 duitnya kepake. Nah, bisa aja kan seperti itu yang terjadi, karena kan memang di tengah sistem yang sekarang ya, artinya memang hari ini kan pendapatan segitu-segitu, pengeluaran makin tinggi, ya bayang aja minyak goreng dari 11.000 jadi 20.000, Pak. Gitu kan. Nah, jadi bisa aja sebenarnya ada banyak hal yang terjadi di customer-customer kita. Nah, maka kita di sini adalah sebagai orang yang meyakinkan mereka tentang produk kita dulu yang ibaratnya menguatkan diri kita, meyakinkan lagi bahwasannya oke, saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah memberikan yang terbaik, closing tidak closing, itu hak Allah. Saya terus memberikan yang terbaik bagi customer-customer saya. Nah, jangan lupa kalau ada customer-customer itu, kita punya kolam tersendiri. Misalnya kita kanal broadcast untuk customer-customer seperti ini. Gunanya apa? Memudahkan kita memfollow up. Nah, kita juga broadcast jangan terus-terusan tentang produk. Kadang-kadang kita broadcast tentang tips gitu ya. Kadang-kadang kita broadcast tentang parenting, kita broadcast tentang nanya kabar aja. Assalamualaikum, apa kabar kita? Ya nggak, nanti ada feedback. Nah, terus itu kadang-kadang kita broadcast juga tentang ayat-ayat Allah. Kadang-kadang ketika dapat broadcast tentang ayat-ayat Allah, dia lagi ada masalah misalnya, dia tiba-tiba tuh langsung baper, langsung pengen curhat sama kita gitu ya. Nah, jadi itu juga kan membangun bonding. Jadi intinya closing atau tidak closing sebenarnya kita itu dapat kebaikan loh. Nah, kenapa? Kita memang tadi meyakini setiap apa yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, sehingga kita nggak akan ada rasa capek, nggak akan ada ngerasa yang sia-sia. Nah, justru ketika closing itu gagal, kita jadi berbaik sangka lagi sama Allah. Ya Allah, ini belum rezekinya. Ya Allah, tolong datangkan lagi rezeki yang lain, ya Allah. Nah, jadi kita kan lebih berharap. Kadang-kadang Allah itu tidak langsung memberi permintaan kita, bukan karena nggak sayang. Tapi Allah itu pengen tuh kita tuh ibaratnya kayak suami kita lah, pengen tuh kita tuh dusel-dusel, pengen kita itu manja-manja terus sama Allah. Nah, kita tuh ketika dalam kondisi yang sulit, kita tuh kan memang cenderung manja sama Allah, berdoanya lebih khusyuk gitu ya. Rasa yakinnya lebih tinggi. Nah, kita kan nggak bisa berharap sama siapapun. Nggak bisa berharap sama saudara, sama orang lain. Akhirnya kita kan sama Allah itu lebih khusyuk. Nah, bisa jadi ketika Allah belum datangkan pertolongan seperti yang kita minta, itu benar-benar Allah tuh lagi pengen mesra-mesraan. Kalau bahasa ininya tuh, bahasa hadisnya tuh bertakorup gitu ya, berduaan aja sama Allah gitu ya. Kita tuh maunya berikhtilat sama Allah, bukan berkholwat berdua-duaan aja sama Allah. Nah, jadi kita bawanya ke pembawaan yang seperti itu. Nah, kalau kita pembawaannya seperti itu teh, nah insya Allah kita itu akan fokus. Oke, saya ini hari ini belum closing, apa ya yang bisa saya kembangin? Oh, saya hari ini belum closing. Misalnya kayak kita yang lagi optimasi di FB atau TikTok gitu kan, ini viewernya turun. Berarti apa sih sebenarnya? Kita kan akan menganalisis apa sih faktor penyebab FYP gitu kan. Misalnya FB kita lagi sepi gitu kan, kadang kita udah buat status bercanda atau apa, kita jadi mikir, tren yang lagi di FB ini apa, yang mencari ini apa, kita buka aja pembahasan dulu gitu kan, kita buka aja obrolan, walaupun nanti kita lagi polling tentang masa apa mak hari ini atau apalah itu ya, intinya obrolannya tuh remeh-temeh, tapi kan dari situ ketika terbangun interaksi,
kan kayaknya menghabiskan waktu sebenarnya. Kalau orang nengok tuh "Ih, kurang kerjaan ya buat status gini." Tapi jangan salah, kalau bagi kita pembisnis, semakin kita itu berinteraksi dengan friend list kita, itu sebenarnya algoritma itu lagi ngebaca, oh orang ini nih memang orang yang pantas direkomendasikan untuk status-statusnya dibaca orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya ketika kita menghadapi hambatan-hambatan gitu ya, bukan karena kita itu belum pantas, enggak. Nah, jadi kalau di Arab, Bu ya, di tim ini juga sama di Bangka Belitung juga gitu. Kalau mau nanam kurma, itu nggak hanya ditanam biji kurmanya loh. Nggak di tanahnya nggak digemburin, tapi tanah dibolongin aja, ditaruh biji kurmanya, lalu ditimpa sama batu besar. Kenapa seperti itu? Agar di pohon nggak langsung ngeluarin tunas. Tapi ketika pohon ini kan tadi keluar tunas lalu ditahan sama batu yang besar, dia akan apa? Dia akan menguatkan akarnya dulu. Akarnya dikuatkan sehingga kalau akarnya udah kokoh kan tunas lebih. Ngelek ya Kak Fitri, ngelek. Ngelek. Aku ngelek nggak Teh Wawas? Temiu Enggak, yang ngelek aku apa Temiu? Berhubung Teh Kak Fitri Fitri yang ngelek. nge-like. Inilah Teh Wawas. Kita setiap kita sebagai penjual gitu kan pasti nemu konsumen seperti itu, pasti ada aja kan. Itu cuman nggak jadi beli, aku pengalaman yang tanya-tanya ke aku panjang kali lebar gitu kan, dia mau jadi tim aku gitu kan, aku jelasin nge-like teh tadi. Nah tapi dia jadi tim yang lain, ambilnya ke tim yang lain gitu kan, karena aku diperhatiin pas lihat oh ternyata dia kok ke tim lain gitu kan. Tanya-tanya kan awal ke aku kok jadi ke tim yang lain, ya udah biarin aku pura-pura nggak tahu gitu kan. Ya aku pendekatan lagi gitu kan, teh gimana gini 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 gitu kan, kata dia iya teh nanti aja gini gini gini, oke lah biarin aja. Ternyata dia udah mulai posting-posting di Facebook juga, di ngopi pagi juga sering ada gitu kan. Ini tuh yang sering tanya ke aku gitu, ya udah biarin aja gitu kan. Nah tapi giliran ada masalah atau dia gak ngerti tanyanya ke aku gitu kan. Gitu kan ya udah aku tanya jawab aja gini-gini, karena aku cerita gitu kan ke Terida atau ke yang lain, ya udah jangan bales lah itu kan, misalkan tadinya mau ke aku ambilnya ke yang lain gitu kan, tapi giliran gak ngerti tanyanya ke aku gitu kan, ya udah biarin aja lah kataku. Aku selalu pikir gini loh, ada yang datang ke kita tapi dia nggak misalkan nggak jadi beli ke kita atau nggak jadi tim kita malah ke orang lain, biarin aja, biarin aja. Kita rezeki kan nggak akan pernah tertukar, kita tetap berusaha kan, tetap cara penyampaian semuanya kita udah pelajari semua gitu kan, bertahap gitu kan. Ya nikmati aja teh, namanya kehidupan gitu kan, ada ininya gitu kan. Kalau misalkan lagi kesel kayak orang yang kayak gitu ya cari aja kita, cari lagi aja misalkan konsumen. Tapi ingat ya kalau bisa ini kan produk perawatan cuman kasarnya ya harga 25, kalau diutang-utangin kalau bisa mah janganlah, ngapain gitu kan. Nah, biarin aja. Kalau misalkan aku mau misalkan boleh nggak ambil ini ya dulu misalkan hari Senin, nanti hari Rabu aku bayar gitu kan, ya tinggal balas bilang aja ya udah barangnya nanti aja ya hari Rabu, karena saya juga kan ke sana nggak bisa ngaju kontan gitu kan. Itu aja kalau aku ya, kalau aku pribadi gitu kan, soalnya ke sana juga kontan gitu kan. Jangankan pembeli, ke tim aku juga kan misalkan yang, kecuali kalau misalkan kita udah tahu betul orangnya udah benar-benar langganan, udah orangnya benar-benar janji, pegang janji gitu kan, nah baru cuman awas hati-hati aja. Intinya kita kan lagi bisnis ya, perputarannya kan harus diputar tuh uang kan gitu kan, apalagi utang-utang kalau bisa janganlah. Pengalaman aku uang puluhan juta nggak kembali gitu kan, kalau bisa janganlah gitu kan, uang itu gitu kan. Yang penting kita sedikit tapi kasarnya ini sedikit untung sedikit tapi cepet gitu kan, terus berputar teh.
Kalau misalkan lagi kesel ke yang gitu ya udah, ya, perbanyak istighfar aja, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin sekarang belum rezekinya. Percaya aja buat besok atau lusa dapat yang lebih-lebih dari yang sebelumnya dari orang ini gitu kan. Yang penting sih kalau menurut aku ya jangan terlalu ini, pasti ada aja yang kayak gitu Teh Wawas. Yang penting kitanya, makanya kan katanya kan dibilang kan kita harus tahu kepribadian kita tuh ya itu. Jadi kita harus tahu kepribadian kita tuh kalau misalkan yang negatifnya aku tuh orangnya baperan ya harus gimana. Nah, cara mengatasi kebaperan kita tuh gimana. Jadi saat ada konsumen seperti itu supaya kita nggak baper tuh gimana caranya. Jadi kita tahu diri kita sendiri gitu kan. Aku sih orangnya gitu. Makanya kalau misalkan jangankan reseller, tim misalkan ada gitu, ya udahlah biarin aja lah gitu kan. Yang penting aku fokus gitu kan. Nah kayak kemarin kan Teh Rida bilang, Teh ada perompakan harga gitu naiknya lumayan drastis gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, ini kan yang terbaik mungkin kan, karena kan kita kan lagi proses untuk menjadi yang lebih baik lagi kan gitu kan, ratus gitu kan. Aku selalu mendukung. Paling mungkin sebagian tim yang keberatan paling mungkin agak mundur, ada yang melempem gimana, nggak apa-apa. Yang penting aku tetap fokus ke tujuan awal aku gitu kan. Terus tinggal cari lagi tim gitu kan, tinggal bina lagi tim yang baru gitu kan, cari lagi yang konsumen yang baru, tim yang baru gitu kan, terus tinggal lanjut aja. Nanti giliran ratu-ratu udah kan udah PT, udah BPO, udah melejit, nanti yang tadinya mundur karena kenaikan harga yang segitu pasti pada datang lagi gitu aja sih kalau menurut aku. Jadi tetap ini aja, yang penting pikirannya itu Teh, pikiran kita harus tetap positif gitu kan. Benar katanya Yeye, pokoknya harus tahu kepribadian kita gitu kan. Aku sih gitu aja, nggak terlalu ambil pusing gimana nanti gimana ya, enggak, biarin aja. Dia nggak beli, di depan masih banyak konsumen, masih banyak gitu kan. Dia misalkan janji-janji terus, ya biarin, cari lagi, masih banyak ini kan, gitu aja. Kalau aku gitu aja Teh, jangan terlalu terlalu diambil pusing yang kayak gitu. Nanti kita ke depannya jadi terus-terusan kayak gitu Teh. Jadi kita harus bisa ini, kepribadian kita harus ini. Halo Kak Adi. Oke, Teh Iya. Desi saya mau dikit ya. Hah? Saya mau nambahin dikit lagi. Ini Kak Adi apa? Ya. Bentar Teh ini. Saya mau nambahin Teh Wawas tadi sebentar sedikit. Nah, jadi untuk Teh Wawas tadi mungkin ini entry point juga yang harus diperhatikan itu adalah bahwasanya orang itu bukan target market ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang kita kalau ke keluarga terdekat, teman terdekat itu memang lebih sulit tantangannya. Apalagi kalau tipe kita tuh tipe yang yes man. Kita tuh memang dianggap baik, dianggap yang selalu ini gitu. Nah, jadi biasakan kita itu nggak fokus ke mereka. Kita tuh fokus ke kanal-kanal umum. Nah, lalu mereka ini hanya sampingan. Kalau kita mau targetkan mereka itu sebagai tim. Tapi kalau sebagai buyer, ya sebagai buyer orang yang membeli produk kita memang biasanya akan seperti itu terjadi. Dan akhirnya kita kan nggak enak sendiri. Yang namanya kita manusia ya kadang-kadang dia baik, dia gimana, kita kan pengennya nggak mau suudon ya, tapi orang mah kalau memang tipenya begitu ya begitu, nah gitu kan. Jadi entry point-nya untuk Teh Wawas ini tadi ya, jangan terlalu berpaku kepada orang-orang yang seperti itu. Monggo silakan Teh. Halo Teh Ajis. Halo Mbak Ajis apa ini roasting ganti Bapak ini nih. Nggak masuk ya kayaknya ya suaranya. Halo, Assalamualaikum. Apa ketekan kali Teh? Soalnya buka tutup apa sihnya? Tahu, nah ini tutup aja apa gimana? Ajis tak. Iya, udah jam 7 ya. Tapi dia ngomong nggak ya? Nggak juga. Halo. Kayaknya ketekan lagi. Ya mungkin deh